Oke, kita lanjutkan pembahasan bab 2 yang diambil dari 2.4, yaitu mengenai turunan fungsi trigonometri. Nah, topik yang satu ini, saya yakin ini adalah topik favorit sejuta umat. Oke, jadi let's have fun with this topic today, oke? Nah, kita lihat kalau gitu, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah tahu bagaimana cara menentukan turunan sinus X dan cosinus X. Oke, untuk yang cos X ini caranya sebagai berikut ya, seperti ini. Kurang lebih hampir sama dengan cara waktu menentukan turunan yang si sinus X. Oke, hampir sama caranya. Oke, kita buat dalam bentuk fx plus h dikurang fx, kemudian dibagi h mendekati 0. Oke, kemudian diproses sedemikian rupa, hasilnya adalah minus sinus X. Oke, nah kalau gitu ya nanti akan ada bentuk-bentuk yang lain untuk turunan fungsi trigonometri. Ya, ini dia. Oke, kita tahu kalau yang fx, kalau fx sama dengan sinus x, maka f aksin x-nya sama dengan cosinus x. Kemudian yang kedua, kalau misalnya fx sama dengan cosinus x, maka f aksin x-nya sama dengan negatif sinus x. Nah, bagaimana dengan yang lain nih? Ada tangen X, ada kosekant X, ada sekant X, kemudian ada kotangen X. Sebenarnya ada cara mudah untuk mengingat ataupun menghafal bentuk-bentuk ini ya, bentuk-bentuk turunan fungsi trigonometri. Ini saya kasih tahu aja lah ya, gimana triknya. Caranya adalah untuk yang tangen, sekant, kotangen, dan kosekant ya. Tuliskan fungsinya, yaitu fungsi tadi tangen, lalu Anda punya sekant, lalu Anda punya sekant. Sudah? Terus ngapain, Bu? Nah, langkah kedua adalah tuliskan kofungsi dari fungsi yang ada di atas. Jadi tuliskan, kamu punya ada kotangen, ya kan? Kita pakai warna lain. Kamu punya kotangen, kamu punya kosekant, saya tulis sebagai CSC ya. Terus yang ini juga sama, CSC. Nah, jangan lupa meletakkan tanda negatif di CSC yang ada di tengah. Kayak gini. Sudah? Nah, nanti dari sini kita gampang untuk mengingat bentuk dari turunan masing-masing trigonometri ini. Pertama, kalau mau menentukan turunan tangen, ya ceritanya ini si tangen ini ditutup dulu gitu, ditutup dulu lah ya gitu kan. Nah, terus yang kelihatan apa nih? Sekant sama sekant kan gitu kan. Saya balikin lagi ya. Jadi maksud saya gini, di sini si tangen ini gini loh. Turunan dari tangen X ini sama dengan secant kuadrat X. Oke, jadi ditutup tangannya, tinggal secant kuadrat X. Lanjut, kalau gitu, bagaimana dengan turunan dari kotangen X? Oke, kebetulan kita pakai variabelnya X ya. Sama, tutup yang kotangennya, yang Anda punya adalah negatif CSC, terus ada CSC. Yang berarti bahwa turunan dari kotangen X adalah negatif CSC pangkat 2X. Negatif kosekant kuadrat X. Oke, lanjut kalau gitu. Bagaimana kalau misalnya mau menentukan turunan sekant? Kita tutup si sekantnya. Jadi sekarang saya punya turunan dari, nanti takutnya jadi nggak kehapus, saya balikin dulu ya. Jadi turunan dari sekant adalah apa dia? Iya, ini jadinya tangen X, kemudian secant X. Nah, lanjut yang terakhir. Iya, udah bisa ya. Turunan dari si cosecant X. Itu sama dengan, ingat ada tanda negatif ya, jangan lupa. Min kotangen X dikali dengan si cosecant X. Oke, itu ya caranya, cukup mudah, boleh di screenshot biar nanti gampang kalau misalnya mau kalian tuliskan kembali di notes-nya. Oke, coba kalau tadi si
ini siapa namanya? Tangen, itu ya, second quadrat X. Terus cosecant X turunannya adalah cosecant X turunannya adalah si min kotangen X cosecant X min kotangen X. Oke, dibalikin ya penulisannya, tapi perkalian itu kan komutatif jadi nggak apa-apa gitu ya. Jadi akan lebih mudah untuk Anda mengingat turunan fungsinya. Next kita punya yaitu contoh soal tentukan turunan dari fx sin kuadrat x. Jadi ini boleh dikerjakan sebagai berikut ya. f aksen x itu sama dengan ddx sin pangkat 2x. Sin pangkat 2x dijabarkan sebagai sin x kali sin x. Jadi bedain sin kuadrat x dan ada juga sin x kuadrat gitu ya. Jadi kayak gini. Sin x kuadrat. So ini nggak sama gitu dengan si sin kuadrat x ya, ini nggak sama. Nah sekarang tadi kita udah sampai sini, sin x kali sin x. Dengan aturan perkalian kita tahu bahwa ini boleh dituliskan kembali sebagai cos x sin x ditambah sin x cos x gitu. Atau ini adalah 2 kali sin x cos x gitu ya. Terus yang nomor 2, tentukan turunan dari y sama dengan x kuadrat cos x. Sama, ini adalah perkalian dari x pangkat 2 dengan cos x. Sehingga Anda boleh lakukan penyelesaian dengan menggunakan aturan perkalian. Jadi, ini tadi dijabarkan sebagai berikut, ddx dari x pangkat 2 cos x. Oke, dituliskan kembali sebagai turunan dari x pangkat 2 itu 2x dikali dengan cos x. Terus ditambah dengan x kuadrat dikali dengan si turunan cos x sama dengan minus sin x. Oke, ini sama dengan x-nya boleh dikeluarin ya. Jadi x dikali 2 cos x dikurang x sinus x. Oke, gampang-gampang. Makanya tadi saya bilang ini topik favorit sejuta umat. Yakin deh. Nah, supaya kalian makin bisa having fun dengan topik ini, saya berikan soal latihan ada sebanyak 4 soal di sini. Dan untuk nomor 1, kebetulan notasi dari turunan itu boleh dituliskan selain gini ya, yang ini yang Leibniz kan ya, dx. Boleh seperti ini, boleh juga gini nih, dxy. Tapi ini notasi yang sama ya. Ini ekivalennya ini. Artinya tetap turunan dari y terhadap x gitu. Kayak gini penulisannya. Nah, oke. Saya serahkan kepada kalian untuk menyelesaikan soal-soal ini. Silakan diambil waktunya. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.